Oke, balik lagi di channel Palembang Digital di playlist Elixir Programming Language. Hari ini kita akan belajar tentang regular expressions di Elixir. Regular expression di Elixir follow the PCRE specification, yaitu Perl Compatible Regular Expressions. Similarly to other popular languages like Java, JavaScript, or Ruby. Regex module offer functions for working with regular expressions. Some of the string module functions accept regular expressions as argument as well. Okay. This exercise assumes that you already know regular expressions, including character class, quantifiers, groups, and captures. If you need a refresh your regular expression knowledge, check out one of the source. Nice, dia ngasih tahu nih link-link untuk regular expressions. Jadi sigil untuk regular expression kita pakai R, terus slash test slash ini dia nyari yang matching sama test. Oke, Elixir Sigil support different kinds of delimiter. Oke, matching. The equal to sigil can be used to perform a regex match that return Boolean results. Alternatively, there are also match function in the regex module. Oke, as string. Jadi kayak gini nih, this is a test. Ini untuk regex matching. Regex matchingnya dia nyari ada nggak tes di dalam situ. Oke. Kemudian ini juga string match. Return boolean ya ada tanda tanya. Bisa string match atau regex match. String yang mau di match itu ini Alice has 7 apples. Tapi ini D2 nih butuh digit yang 2 digit ya. Sedangkan ini cuma 1 doang. Gitu. Capture. Nah, ini untuk kayak ngedapetin dia tuh bakalan nge-return list yang dia cocok sama grup kita di sini nih. Jadi list of all captures or nil kalau nggak ada yang match. The first element in the return list is always a match for the whole regular expression. Dan yang kedua adalah match groups. Oke. Jadi pertama-tama ini kan dalam kurung D apples. Jadi yang dibalikin pertama itu adalah the whole regular expression. Jadi slash the apples ini angka dilanjutin sama apples. Nah, tapi grouping di sini, capture di sini, dia lihat yang dalam kurung. Dalam kurung D ini, berarti ya 7 ini dianya tuh. Yang mana yang mau kita capture tuh ya pakai uh, tanda kurung kalau di regex. Modifiers, the behavior of regular expression can be modified by appending special flags. When using a sigil to create a regular expression, add the modifiers after the second delimiter. Oke. Jadi kalau ini case insensitive, ini enable specific pattern like /p, /w/s. Oke. Terus ini getting started guide, regular expressions, ini regex module. Cool. Ini foo atau bar, ini pakai atau foo true, ini but. Hello, ini false, tapi kita pakai modifier i bisa. Ini regex module. Ini strings juga. Oh, ini strings with word sigils, SC. Oke. Ini juga punya banyak delimiter ya. Ada slash, tanda strip, kurung kawal. Oke. Alasannya biar bisa nulis literal regexnya tanpa harus di escape. Jadi kalau misalnya biasanya kalau misalnya delimiternya slash ini, tapi kita mau nge-match sama yang slash juga, kita harus nge-escape si slash itu pakai backslash gitu. Nah, jadi contohnya ini nih. Nah, kita bisa pakai dalam kurung. Jadi kalau dalam kurung delimiternya kita nggak harus nge-backslash si garis miring ini. Kalau nggak, bakalan kayak gini nih. Nih, kita akan escape
Nge-escape lagi gitu. Pusing kan? Nice. Wih, keren Elixir. Oke, ayo kita coba exercise-nya di log parser. Jadi ayo kita copy. Terus dulu. Elixir. Kemudian kita ada log level. Hari ini kita log parser. Open preview. Oke, kita udah belajar. Soal instructions. The recent security review, you have been asked to clean up the organization archive log files. Okay. Identify garbled log lines. Garbled. You need some idea of how many log lines in your archive do not comply with current standards. You believe that a simple test reveals whether a log line is valid. To be considered valid, a line should begin with one of the following strings. Jadi kita harus implement ini valid line nih. Oke, jadi return true kalau ada error, info, warning error kayak gitu. Oke, jadi dia true kalau misalnya contains. Should begin ya. Oke, split the log line. After starting the log parsing project, you realize that one application log aren't split into lines like the others in this project. What should have been separate lines is centered on single line connected by a fancy arrow. Oke, instead of pakai slash n, dia pakai yang kayak gini nih. In fact, any string that has first character of ini, last character of ini, and any combination of the following characters ini in between can be used as separator in this project logs. Oke, implement the split line. Jadi contohnya nih info start. Kalau misalnya ini kayak gini kan, ini tengah-tengahnya ada bintang, tanda tanya, dan lain-lain. Processing to display dianya. Oke, wah skill regex kita bakalan dites nih. Remove artifacts from log. Jadi, you have found that some upstream processing of the logs have been scattering the text end of line followed by line number. Implement the remove artifact function to take a string and remove all occurrence end of line text, case insensitive, and return a clean log line. Line not containing end of line text should be returned unmodified. Just remove the end of line string, there's no need to adjust the white space. Oke, jadi ini nih. Ini end of line ini kan dihapus, tapi masih ada space 2. Sini juga end of line terakhir juga dihapus. Oke. Tag line with username. Jadi, you have noticed that some of the log lines include sentences that refer to users. The sentence only contains the string user followed by one or more white space characters and then a username. You decide to take such lines. Jadi tag with username. As they do not contain the string user, remain unchanged. For lines that contain the string user, prefix the line with user followed by the username. Oke, jadi ini contohnya info user Alice create a new project. User Alice ini nih yang ditambahin di depan. Tapi yang sisanya tetap sama gitu. Setiap ada user, ada white space, sama username. There is at most one occurrence. Maksimal tuh ada cuma satu aja itu. Username as non-empty string that do not contain white space. Oke. Jadi kita pakai group di sini yang terakhir. Capture. Oke, kita buka lognya sama tesnya. Jadi ini valid line. Dia valid kalau dia konten itu kan. Jadi R di sini valid line itu tadi dia konten tadi ini dia. Kita pakai atau sini coba ya kita cek pakai tadi ada website regex-nya kan. Ini saya biasanya pakai regex 101. Misalnya ini
Nih, first alternative debug, info, warning, error. eh tapi ini nih sebenarnya harusnya dua kayak gini deh. Nih, tuh. Jadi misalnya ini ada debug, halo, halo. Ini kayak gini. Oh, sepertinya saya salah. Hmm, kok match satunya cuma IG doang ya? Jadi ini kan string pertama kan dia kan. Tapi kalau kayak gini dianya coba kita buat satu aja gini. Kayak ini debugnya oke. Tapi kalau di depannya ini kayak gini, apa ya arti apa tuh namanya? Arti kurung kurawal kalau di sini. Nih, dia tahu match a single character. Tapi kalau misalnya oke, kita harus pakai escape yang di sana. Info, ini halo-halo, info, SD. Oke, harus kita tambahin itu. Mana tadi? Ini dia. Nah, ini satu, itu regexnya. Sekarang kita mau nge-match di sini nih. Jadi kita mau return aja. Jadi ini line call kayak gini. Ayo kita jalankan. Clear and mix test. Oke, at least yang valid line-nya oke, tapi line must start with level. Oh, ini harus yang di depan nih. Kalau untuk string di depan awalnya tuh em, apa ya string yang pertama tuh ya. Kalau yang di ujung tuh kan ini dolar. Kalau yang awal tuh ini kalau nggak salah. Nah ya, tanda petik. Oh, masih error dia. Maka harus ada ini juga di sini. Oke, jadi ini bisa kayak gini nggak ya? Gimana caranya biar sebenarnya ini nih dipakai oleh banyak langsung. Dan apakah bisa kayak gini aja? Info. Match the character ini kan at start of a line. Nah, ini yang di sini. Tapi di sini match the character with this. Kenapa ini nggak dimasukin ya? Ini infonya. Nah, infonya ini udah oke nih kalau kayak gini nih. Tapi kalau kita mau tambah lagi di sini debug, terus di sini ada debug, dia error. Tapi kita bisa kayak gini. Jadi kalau cara gobloknya sih ya bisa kita tambahin satu-satu kayak gini. Tapi pasti ada cara yang lebih bagus nih. Gimana biar mensimplify-nya. Gimana caranya ya? Ini first alternative match the character ini kan. Tapi ini bukan satu doang dia di sini nih. Hmm, tes. Oke. Kita harus ngebuat dia biar bisa with index. Ini kan kalau misalnya
string langsung gitu. Ya udahlah untuk sekarang kayak gitu dulu aja deh. Kita bisa nanya ChatGPT nih untuk nge-simplify-nya. Oh, sepertinya masih error. Enggak, enggak deh. Valid lainnya masih udah oke semua ini. Tapi somehow kayaknya bisa dipersimpel ini. Coba kita tanya ya. Export pilot, start inline chat, simplify this regex. Nih, GitHub Copilot. Oh, dia pakai kayak gini nih dalam kurung. Nice. Lebih enak nih. Nih, sangat membantu ya. Terutama bagi saya yang nggak kuat di regex. Full. Jadi sebenarnya bedanya ya ini doang nih dalam kurungnya. Apa tuh or-nya itu di dalam sini. Sekarang kita mau nge-split. Jadi ini kan di regexnya kita mau kalau misalnya mulai dengan karakter ini, kemudian ini yang berulang-ulang nih itunya tanda panahnya berulang kali atau si ininya yang berulang kali, ini berulang kali. Coba kita cek di sini. Terus ini kayak gini. Yap, dia masih error. Coba kita buat kayak gini dulu. Ini kan udah oke nih. Oke, ini kita kesiniin. Dia kesini. Untuk yang berkali-kali itu kayak gini kan ya. Nah, ini kayak gini. Atau yang tadi itu, ini yang sepertinya saya coding tadi. Oh, ini dia error nih. Dia ngambil sampai sini. Tapi somehow, ini gimana caranya nge-split yang untuk bintang itu ya. Kalau kayak gini, ini bisa nih. Oh, sama aja dia. Mau pakein space ya. Hmm, ini coba split line-nya. Coba dulu di sini. Terus ini tadi kan pakai start info sukses di situ. Apakah kita bisa langsung pakai regex.split ya? Kalau misalnya dia ketemu regex split nih. Oke, ini regexnya, terus ini line-nya. Oke, kita coba 17 failures. Split line-nya masih error tapi. Left-nya si error dia. Dia masih sama semua ini. Coba lagi, ini kita hapus coba. Ini saya mau ngetes kalau misalnya untuk yang belakangnya ini doang. Harusnya nggak cuma satu elemen di sini. Ini clear and mix test. 17 failure, split line-nya. Oke, ini berhasil nih. Info suksesnya udah oke. Nah, kalau mau cara itunya tuh, kita bisa berulang-ulang kali nih kayak gitu kan.
Tapi ini bisa kita buat, coba ya, eh, bukan yang ini. Tadi tuh kita mau bintang, bintang, dan ini, ini, oke, error dia, ini, nothing to repeat at position 10. Ini yang ini deh, kita harus escape. Oke, errornya sama aja, 18 failure. Oke, dia malah yang processingnya itu hilang dianya. Ini regex splitnya, hmm, oke. Yang keduanya dia error semua. Oke, kita skip dulu deh yang split line ini. Remove artifact ini kalau misalnya ada end of line. Jadi ini kita pakai regex replace. Replace jadi pertama rr, kemudian line kita mau replace pakai empty. Ini end of line, dia d tadi tuh gimana untuk angka yang banyak. Oke, gini doang. End of line, kita coba lagi 70 value, remove artifacts-nya masih error nih. Is case insensitive, tambahin i di belakang, ya itu doang kayaknya. 17 value, oh masih nih. Jadi tadi network failure, jadi network failure end of line 27. Oh, nggak bisa cuma satu doang ini. Kalau all digit tuh gimana ya kalau di regex? Regex capture digits. Plus ya. Oke, cool. Remove artifacts tadi mana? Remove artifacts sudah terhapus semua. Nice. Sekarang tag with username. Jadi kalau misalnya ada user, kita mau ini pakai yang group tadi. Group tadi itu ini capturing nih. Regex run. Jadi ini regexnya dan ini si line-nya tadi. Oke. User ini berarti case sensitive. Di sini kita pakai user dan ini kita grup pertama. Grupnya tuh pakai satu bisa kalau nggak salah. Ini slash d. Pakai slash d bisa, pakai yang itu juga bisa deh. Oke, terus ini user ini kan run, dia returnnya list aja nih. List. Kalau listnya zero, kita pakai list terus ya. Pakai if. Oh, slash w kayaknya bisa nih slash w.
Slash w itu kalau nggak salah word dia, any word plus nih. Oke, dan tadi itu username non-empty string that do not contain white space. Ya udah, gini aja. Coba kita inspect aja si listnya. Jadi yang pas terakhir tadi, nggak ada nih. Mana inspect kita ya? Nil semua. Oke, jadi ini masih salah nih. User one kayak gitu. Kan user one, coba kita pakai test case-nya tadi. Misalnya user Bob9. Oh, itu bisa white space-nya bisa banyak tuh. Oh, salah di sini. Ini jadi apa ya kalau misalnya uh, user hmm, oke, ini kata pertamanya. How to get the first spasi di sini. Apakah that contain the string user followed by one or more white space characters and then a username. Oke, jadi dia nih yang kata pertama atau ini antara spasi atau kayak gini nih. Bisa juga pakai $1 nggak ya? Nggak bisa ya $1 ya. $1 tuh yang mana ya? Ini gimana kita dapetin yang pertama nih? User Bob9. Ini 3. Jadi kayaknya kalau yang ini terus-terusan sampai ujung dia. Tapi di sini adalah one or more white space character. Nah, oke. Nice, kayak gini dia. Oke, kita cobain di sini. 15 failures. Ini dapat nih user jam 123, jam 123, Bob 9, Bob 9. Johnny. Yang terakhir itu kayaknya susah kita bacanya. Oke. Nah, di sini kita dapetin si tailnya tadi. Regex tag with username. Jadi kalau misalnya listnya 0, dev ini dev p log with username itu ini jadi ini user name sama line. Kita lakukan ini nih. Kalau ternyata ada log with username, kita bakalan return kalau username-nya ada nih. Jadi kalau username-nya ada, ini kalau username-nya nggak ada, berarti kan username-nya empty di sini. Bisa nggak ini return error dia ya? Kita mau dapetin list yang list dan tail tadi. Kita coba deh. Oke, ini kan ada dua kan di sini kan. Ini kalau misalnya dia nil di sini, dan ini kalau kita mau dapetin
detail. Kalau misalnya dia nil, kita langsung return line aja. Kita nggak usah ubah apa-apa. Nah, that's remain unchanged. Nah, tapi kalau ternyata tailnya ada, kita tambahin user, terus di sini tailnya ini adalah username-nya. Ini username, terus kita kasih spasi, di sini line-nya. Tuh, oke, di log with username, di list, sama line. Coba kita jalanin, dan failures. Oke, masih ada error nih. Username can be delimited by tabs. Oh, ini nih. Coba ya. Jadi test case-nya with tab by tabs. Ini error tanda seru. Dan ini slash t. Jadi kita harus ada regex untuk nge-capture white space. Coba deh kita google white space. Oke, slash s. Coba kita di tes di sini. Ini kalau ini kan cuma spasi doang. Nah ini slash s. Terus kalau misalnya di slash t, oh masih error dia. Dia kan match any white space kan ini kan. Slash n slash t. Aneh ya, kenapa di sini nggak bisa ya? User slash t. Udah kita coba di sini deh. User slash s slash wt can be delimited by tabs. Multiple space. Tuh, salah juga dia jadinya di sini. Okay, sometimes we cannot just copy paste from Stack Overflow all this white space. White space kartu nih, slash s nih. Ini udah bisa harusnya dia di sini ya. Kan nggak usah harus pakai ini. Harusnya, oh iya, nggak usah harus pakai dalam kurung. Tadi itu yang dipakai. Iya nih, udah. Nah, tapi yang delimited by tabs nih masih error nih. Error user. Oh, karena ini bukan www. Aneh juga sebenarnya. Dia harus bisa non-empty string, username non-empty string that do not contain white space. I see. Jadi kebalikan dari slash s ini nih. Kalau kita buat slash s lagi, that does not tuh apa ya kalau not di regex tuh, regex for inverse match. Eh, nggak ada not ya, duh lupa nih. Misalnya tanda seru deh, bukan juga. Nah, kita harus nyocokin yang di sini nih, p slash s. Ini plus aja juga nggak bisa. Jadi kita mau nyocokin sama yang di sini. Plus W. Plus W itu kan word ya. Kalau ini kita ganti tanda seru, nggak bisa dia. Regex to match non-white space. Slash S gede. Wow. Oke.
Spelling test, 6 failures. Nice. Yang tag with username udah oke. Sekarang kita bakalan balik lagi yang nge-split pakai si line ini nih. Split line ini. Jadi ini kita nge-split. Oke, kita coba cek hints. Hintsnya split ini, there is a regex split that can split to escape character that have special meaning. Ya udah, hintsnya itu doang. Ini sesuai dengan yang kita ini kan. Kita kayaknya masih errornya tuh di bagian split line. Kalau ini three sections nih, yang tengah-tengah nih, itu belum bisa. Ini juga nih, ntar debug attempt and R3. Yang kedua ini ada juga dia, error failed. Oh, dan dia tuh bisa digabung. Oke, berarti ini nih bukan di dalam sini dia tuh. Ini harusnya ataunya tuh di sini atau di sini. Yang terakhir tadi yang kedua tuh kayak gini. For failure jadi tetap for failure. Yang di tengah-tengah nih masih nggak bisa terpisah. Info symbol between brackets are not required. Jadi ini juga opsional. Yang ini juga belum belum kita tambahin tuh. Coba kita cek lagi di sini. What is the meaning of this regex? Kemudian kita coba pakai yang ini. Oke, ini first capture. Match any character between 0 and unlimited. Nah, itu udah kita iniin dong. Kan dia pakai ini tadi. Enggak, bukan. Kita pakai dalam kurung tadi. Kalau ini kita hapus. Jadi berhasil nih kan. Plus atau kalau tanda tanya itu apa lupa? 0 and 1 times. Bukan. Kita mau yang tanda tanya. Oh, nggak perlu pakai titik. Ini kita cobain. Dynamic test, one failure. Nice improvement. Nah, sekarang split line symbols can be freely mixed. Yang ini nih. Nah, ini freely mix ini gimana ya gabunginnya ya? Oh, jadi dia tuh ini kayak gini. Dengan minus kurung titik. Oke, kita coba cek. Ups, ada error. Ini dihapus. For failures jadinya. Kita nggak bisa buat dia kayak gini jadinya. Ini kan jadinya kan ini atau ini. Kita capture. Biasaan pakai titik. Titik tuh apa sih? Kok aku pakai titik terus? Match any character. Except for line. Oke. Kita nggak perlu titik di situ. Nice, zero failures. Akhirnya, wah lama juga kita ngerjain ini. Submit lib log parser ex.
exercise solve, nice, cool. Jadi itu regex di Elixir sama kayak di Perl, Java, JavaScript, Ruby. Thank you. See you in the next video.